Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dalam kehidupan ini, tidak pernah ada yang tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita hanya bisa menjalaninya saja, seperti yang ada dalam kisah Mas Boni dengan Bu Susi, majikannya yang cantik. Karena Bu Susi mempunyai keinginan yang sangat besar, dan Boni ini masih bujangan tulen. Sehingga Bu Susi dengan berbagai cara akhirnya berhasil membuat Boni tahu apa yang dimau Bu Susi. Yuk guys, kita simak beramai-ramai kisah ini sampai penghujung ya. Di suatu hari sepulang dari tempat fitness, Ibu Susi minta diantar keluar kota. Seperti biasa dia pindah duduk ke depan, dia tak risih duduk di sebelah supir pribadinya. Ketika kami sampai di jalan tol Jagorawi, tiba-tiba Ibu Susi menyuruh aku menepi sebentar. Aku pun menepi dan mesin mobil BMW itu kumatikan. Jantungku berdebar, jangan-jangan ada kesalahan yang aku perbuat, pikirku ketika itu. Mas Boni, kamu sudah punya pacar? Tanyanya. Belum Bu, jawabku singkat. Sama sekali belum pernah pacaran? Belum Bu, kalau pacar cinta monyet sih pernah Bu. Dulu di kampung sewaktu SMP, ucapku lugu. Berapa kali kamu pacaran Mas Boni? Sering atau cuma iseng? Tanyanya lagi. Aku terdiam sejenak, ku buang jauh-jauh pandanganku ke depan. Tanganku masih memegang setir mobil, ku tarik nafas dalam-dalam. Saya belum pernah pacaran serius Bu, cuma sebatas cintanya anak yang sedang pancaroba, jawabku. Bagus, bagus, kalau begitu kamu anak yang baik dan jujur, ujarnya puas sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku sempat bingung, kenapa Bu Susi pertanyaannya rada aneh, terlalu pribadi lagi? Apakah aku mau dijodohkan dengan salah seorang putrinya? Enggak mungkin rasanya, mustahil, mana mungkin dia mau punya menantu anak kampung seperti aku ini? Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke puncak, tetapi hanya sekedar putar-putar saja di kota itu. Aku heran bin penasaran, Bu Susi kok jalan-jalan hanya putar-putar kota saja. Dan yang lebih bikin aku heran lagi, Bu Susi hanya memakai pakaian fitness berupa CE, Kenana Training, dan kaos olahraga saja pada waktu itu. Setelah sempat makan di rumah makan kecil di puncak, hari sudah mulai gelap dan kami kembali meneruskan perjalanan ke arah pulang. Di tengah perjalanan di jalan yang tampak gelap gulita, Bu Susi minta untuk berbelok ke suatu tempat. Aku menurut saja apa perintahnya. Aku tak kenal daerah itu, yang ku tahu tempat itu hanya berupa perkebunan luas dan sepi serta gelap gulita. Di tengah kebun itu Bu Susi minta aku berhenti dan mematikan mesin mobil. Aku masih tak mengerti akan tingkah Bu Susi kala itu, tiba-tiba saja tangan Bu Susi menarik lenganku. Coba rebahkan kepalamu di pangkuanku Mas Boni, pintanya. Aku menurut saja karena masih belum mengerti apa sebenarnya yang dia rencanakan. Astaga, setelah aku merebahkan kepalaku di pangkuan Bu Susi dengan keadaan kepala menghadap ke atas. Kakiku menjulur keluar pintu, Bu Susi menarik kaosnya sendiri. Wow. Samar-samar seketika itu kulihat penampakan pemandangan yang sangat indah. Lalu dia berkata, apa yang sengaja Ibu tunjukkan ini, memang boleh Mas miliki saat ini? Ambillah, pintanya. Baru aku mengerti. Ternyata Bu Susi mengajak aku ke tempat ini sekedar untuk mengajak aku untuk hal itu. Sebagai laki-laki normal, karuan saja aku bereaksi, spontan seluruh diriku merespon baik tentunya. Siapa sih lelaki yang akan nolak diajak bersenang-senang
oleh wanita cantik seperti Bu Susi ini? Aku menurut saja, seperti sudah terhipnotis, dan dalam hatiku aku berpikir harus memanfaatkan kesempatan itu. Karena aku rasa tidak akan datang kesempatan kedua kalau kesempatan pertama kusia-siakan. Dan setelah aku memulainya, aku jadi tahu ternyata Bu Susi keinginannya sedang sangat besar sekali kala itu. Milik Bu Susi wangi sekali aromanya. Mungkin sewaktu di restoran tadi, dia membersihkannya dan memberi wewangian. Sebab dia sempat ke toilet untuk waktu yang lumayan lama. Mungkin di sana tadi dia membersihkan diri. Dia tadi ke toilet membawa serta tas pribadinya. Dan di sana pula, dia rupanya telah melakukan segala persiapan untuk memberi aku kejutan. Dengan kondisi yang demikian, itu aku menjadi semakin senang dan bersemangat bekerjanya. Setelah dirasa oleh Bu Susi, aku kurang yuasa. Akhirnya disuruhnya aku keluar dari mobil dan disusul olehnya. Bu Susi membuka bagasi mobil dan mengambil kain semacam karpet kecil, lalu dibentangkan di atas rumput. Dia lalu memposisikan dirinya di atas kain itu dan berkata, "Ayo Mas Bon, kerjakanlah ikuti naluri dan arahanku ya. Saat ini hanya ada kita berdua di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Mas. Aku sayang kamu, Mas," bisiknya. Aku tak menjawabnya, tetapi aku segera saja melakukan perintahnya. Prinsipku adalah sedikit bicara banyak bekerja. Kami bekerja kreatif di tengah kebun gelap itu, dalam suasana malam yang remang-remang oleh cahaya rembulan yang redup sangat romantis jadinya. Aku memang belum pernah bekerja kreatif selama ini. Tetapi berkat arahan dari Bu Susi dan juga dari apa yang pernah aku baca di cerita-cerita yang ada di channel YouTube ini, aku jadi bisa dengan mudah menyelesaikan tugas yang sangat berat tapi juga menyenangkan ini. Bu Susi terus mengarahkan aku sehingga aku jadi tahu di mana dan bagaimana supaya Bu Susi kesenangan. Sehingga dalam waktu cepat, Bu Susi sudah memperoleh kesenangan yang teramat besar. "Aku kalah, Mas," katanya seraya ia mencubiti pinggulku, sesekali diselingi tawanya yang renyah. "Kamu curang, aku kalah," ujarnya. "Sekarang giliran kamu, Mas, lekas buang isinya semuanya," pintanya. "Saya sebenarnya harusnya sudah dari tadi, Bu, tapi saya tetap berusaha untuk bertahan." "Saya takut Ibu marah kalau saya duluan," jawabku. "Oh ya? Pintar amat kamu," balas Bu Susi sambil mencubit pipiku dengan penuh kasih sayang. "Kenapa Ibu suka di tempat gelap begini?" "Aku suka alam terbuka, Mas. Di alam terbuka aku bisa lebih mengekspresikan diri sesukaku. Kita akan lebih sering mencari tempat seperti alam terbuka begini, Mas. Minggu depan kita naik kapal pesiarku. Kita kerja kreatif di atas kapal pesiar di tengah ombak bergulung. Atau di pinggir sungai yang sepi. Terserah, Mas. Mau ajak aku kemana saja. Yang penting, Mas, bisa membuat aku senang seperti malam ini terus." Setelah acara malam itu selesai dan kami membersihkan semua bekas-bekasnya, walau hanya dengan kertas tisu dan air yang kami ambil dari jerigen di bagasi mobil. Kami lalu istirahat dengan posisi Bu Susi yang sekarang tiduran di pangkuanku. Kami juga ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul. Setelah sekian lama istirahat, sahabat sejatiku pun berdiri lagi dan dirasakan oleh kepala Bu Susi yang ada di pangkuanku. Tak banyak komentar Bu Susi segera saja kembali untuk mengulang yang tadi itu. Malam itu Bu Susi berhasil memperolehnya sebanyak 5 kali, sedang aku hanya 2 kali saja. Sejak malam pertama kami di alam terbuka itu, aku dan Bu Susi sering bepergian keluar kota. Ke Pulau Seribu, ke pinggir pantai, ke semak-semak di sebuah desa terpencil. Pokoknya Bu Susi sukanya cari tempat-tempat yang aneh-aneh. Tak kusadari kalau aku sebenarnya menjadi pengisi kekosongan jiwa raga Bu Susi. Dan beliau pun semakin sayang padaku, uang mengalir terus ke kocekku tanpa pernah aku meminta bayaran. Dia menyanggupi untuk membiayai kuliahku hingga tamat, asal aku tetap selalu bersamanya. Dan semua yang diucapkannya ternyata memang ditepati semuanya. Sehingga aku semakin tidak bisa melepaskan diri dari Bu Susi.
demi aku bisa menyelesaikan kuliahku tanpa adanya hambatan biaya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rindu. Aku adalah istri dari seorang pegawai rendahan bernama Mas Hendro. Secara fisik penampilanku termasuk di atas rata-rata. Aku tidak tinggi namun aku punya penghias depan 34B. Rambutku yang sedikit bergelombang biasa kubiarkan terurai hingga ke dada. Pernikahan kami sudah berjalan selama 2 tahun, namun kami masih belum dikaruniai momongan. Itu bukan karena kami sengaja menundanya, melainkan karena Mas Hendro mengalami kelemahan fungsinya. Meski demikian, kami menjalani hidup dengan bahagia di sebuah rumah kontrakan sederhana. Sebenarnya aku dan Mas Hendro sering kerja kreatif, tapi sepertinya pengairan dari Mas Hendro tidak sampai masuk secara sempurna, sehingga aku sulit halimah. Saat baru masuk setengahnya, dia sudah sampai duluan. Untuk masalah ini, aku harus benar-benar bersabar, sebab aku termasuk orang yang mempunyai keinginan yang terbilang tinggi. Mas Hendro tidak sanggup mengimbangiku, meskipun demikian, aku tetap sayang dan mencintainya apa adanya. Namun ada satu hal yang membuat kebahagiaan kami terusik, yaitu Bapak Mertua. Suatu hari Bapak Mertua datang berkunjung, dan untuk jangka waktu yang lama. Namanya Pak Rajib dan sudah 4 tahun ditinggalkan oleh istrinya akibat sakit. Mas Hendro sangat takut kepada bapaknya itu. Mas Hendro tidak berani melawan. Dia memang seorang yang lembut dan tidak suka cari ribut. Tubuh Pak Rajib memang begitu kekar. Kabarnya dulu Pak Rajib pernah bekerja di pedalaman Kalimantan selama beberapa tahun. Mungkin itulah yang membuat tubuhnya kekar dan berisi. Pada suatu pagi, Bapak Mertua lagi-lagi berbuat ulah. Saat itu hari libur, aku dan Mas Hendro sedang asik bersantai di rumah. Tiba-tiba Bapak Mertua mendatangi kami berdua, lalu memaksaku untuk ikut dengannya menghadiri acara pernikahan temannya. Katanya, ia tidak mau pergi sendiri. Mas Hendro dan aku mencoba menolaknya dengan halus, tapi Bapak Mertua malah berkata dengan keras, bahkan hampir menyakiti Mas Hendro. Akhirnya, aku buru-buru menyanggupinya sebelum Mas Hendro terluka. Aku pun segera masuk ke kamar untuk berganti baju. Ah sial, pakaianku banyak yang masih belum kering. Yang tersisa di lemari hanya baju batik terusan,
tanpa lengan dengan bagian bawah, tidak sampai mencapai lutut. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa memakai baju tersebut. Aku sempat melihat bapak mertua terperangah ketika melihatku keluar dari dalam kamar. Mungkin dia terpesona dengan penampilan dan juga kecantikanku dengan baju itu. Mas Hendro melepas kepergianku sambil mengecup keningku dengan kasih sayang. Ia meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku mengatakan tidak masalah, sebab hanya pergi sebentar. Aku berusaha menghiburnya supaya dia tidak terlalu merasa bersalah. Aku membonceng motor dengan posisi seperti laki-laki. Tadinya aku ingin duduk dengan posisi menyamping, tapi hal itu tidak mungkin dilakukan, sebab bentuk jok motornya terlalu menyulitkan. Berkali-kali aku berusaha menutupi keindahan yang terlihat, karena rok terangkat, tapi percuma saja. Akhirnya aku terpaksa membiarkan para pria di jalan menyawangnya. Sebagian jalanan yang kami lewati begitu buruk, aku pun terpaksa berpegangan pada mertua supaya tidak terjatuh. Luar biasa, bahunya terasa kokoh sekali. Benar-benar bahu seorang pria sejati, pikirku dalam hati. Tapi aku segera menepis kekaguman itu setelah mengingat bahwa bapak mertua telah menjadi pengganggu kehidupanku dan suamiku. Aku dan mertua tidak berlama-lama berada di acara pernikahan. Setelah bersalam-salaman dan menikmati hidangan yang ada, kami langsung pulang. Tetapi baru setengah jalan, tiba-tiba mertua berhenti lalu menelepon seseorang. "Andre, kamu di mana? Aku pinjem kontrakanmu ya." "Kuncinya di tempat biasa kan?" ujar bapak mertuaku kepada temannya di ujung telepon sana. Setelah itu dia menutup telepon lalu melanjutkan perjalanan. Di sebuah persimpangan, mertua membelokkan sepeda motornya ke arah Iain. "Kita mau kemana, Pak?" tanyaku dengan jantung berdebar-debar. "Sudah ikut aja, gak usah banyak tanya," bentaknya. Aku langsung terdiam karena takut. Setelah beberapa lama, kami pun tiba di rumah sederhana. Kanan kirinya hanya ada kebun jagung. Mertuaku mengambil kunci di bawah keset, lalu membuka pintunya, kemudian menarik tanganku dan menyuruhku masuk ke dalam. Aku sempat memberontak, tapi bapak mertua terlalu kuat, sehingga dia dengan mudah bisa menarikku ke dalam. Rumah itu ternyata hanya sebuah kamar berukuran 5 kali 4 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi. Di kamar itu ada sebuah kasur tanpa tempat tidur. Aku duduk di situ dengan takut-takut. Setelah menutup pintu, tiba-tiba bapak mertua mulai memperlihatkan pesonanya. Sesaat aku terpesona melihatnya. Perutnya yang kotak-kotak sangat berbeda dengan suamiku. Mertuaku mendekatiku hingga aku terjatuh ke kasur lalu berbisik, "Rindu, ayo berilah aku, jangan teriak." Aku tersentak dan berusaha memberontak. Pikiran negatifku terbukti, ia hendak memaksaku. Aku tidak berani teriak. Mertuaku terus berusaha, tapi aku menolaknya dengan menggeleng-gelengkan kepala. "Jangan, Pak, jangan, kumohon." Aku menghibah dan terisak. Tanpa mempedulikan permohonanku, ia terus berusaha mengajakku untuk bekerja kreatif. Pada sebuah kesempatan, akhirnya ia berhasil. Mertua bekerja kreatif dengan tegas khas lelaki yang kuat. Sesekali ia juga mengerjakannya dengan lembut. Aku benar-benar dibuat terpancing akan ulahnya itu. Aku mati-matian berusaha menahan apa yang mulai melandaku, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Entah kenapa lama-lama aku mulai membalasnya, bahkan aku tidak menolaknya sama sekali. "Mas Hendro, maafkan ya, aku tidak sanggup lagi," tangisku dalam hati. Aku merasa bersalah sekali. Aku telah membiarkan orang lain yang bukan suamiku bekerja kreatif denganku. Padahal selama ini yang bisa mengerjakannya hanya Mas Hendro, suamiku. Tapi aku membela diri bahwa aku tidak punya pilihan lain. Jika memberontak, bisa saja mertua menyakitiku. Dorongan itu pun semakin menguasaiku. Baru kali ini aku bisa seperti ini, bahkan Mas Hendro pun belum pernah mengerjakannya sama sekali. Aku serasa mengawang di awang-awang. Rasanya sungguh enjoy. Mertuaku sepertinya tahu di mana titik-titik kelemahan seorang wanita,
Saat itu, aku benar-benar tidak mempedulikan statusku lagi sebagai istri Mas Hendro. Aku dibawa ke langit ketujuh oleh bapak mertuaku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Mas Hendro melihatku dalam kondisi seperti ini. Apakah ia akan diam saja atau melawan? Aku tidak bisa mengira-ngiranya. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku, semuanya berjalan begitu saja. Aku benar-benar mengikuti alur yang tercipta dengan sukarela. Siapapun yang melihat kami pasti sepakat bahwa itu bukan merupakan sebuah pemaksaan. Aku sudah benar-benar ikhlas. Di satu sisi aku ingin segera menyempurnakannya, tapi di sisi iain hati nuraniku berkata untuk menjaga diriku sebagai istri Mas Hendro yang setia. Tetapi di saat kebimbanganku itu, bapak mertua telah menyempurnakannya. Saat itu pula aku sudah tidak bisa mendengarkan apa kata nuraniku lagi. Aku pun larut dalam kreativitas yang ada. Setelah beberapa lama, kami pun berganti posisi. Mertuaku benar-benar pintar. Suara nyanyianku pun semakin keras saja. Aku sudah tidak peduli bila sampai ada orang yang akan mendengarnya. Di saat aku hampir selesai, aku mengingatkan padanya agar nanti dibuangnya di luar saja. Tetapi mendadak mertuaku memperlambat gerakannya sehingga membuatku menjadi tidak karuan rasanya. Aku mau buang di dalam, boleh kan? Aku mau titip sama kamu, kata mertua sambil menyeringai. Aku tersentak kaget, ucapannya benar-benar sopan sekali. Jangan pak, aku mohon, di luar aja. Ucapku sambil aku berusaha bergerak sendiri sebab mertuaku menjadi sangat lambat. Mertua diam saja, lalu benar-benar menghentikannya. Pak, please. Aku benar-benar memohon kepadanya. Seperti ada sesuatu yang mau melebar di dalam diriku, tapi tertahan sehingga membuatku gelisah. Mertua masih diam. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi, lalu berkata dengan lirih dan pasrah kepadanya. Ya udah pak, boleh di dalam, ucapku. Apanya? Ngomong yang jelas, seru mertua. Bapak boleh di dalam aja kalau memang mau titip pak. Aku setengah berteriak. Belum pernah aku merasakan proses yang demikian hebat seperti ini. Sebab selama ini Mas Hendro tidak mampu untuk bisa mengimbangiku. Sepertinya mertua juga mau dapat. Beberapa saat kemudian kami sama-sama diam. Mungkin masih mengilhami sisa-sisanya yang masih terasa. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku sudah terlalu lama pergi. Mas Hendro pasti mencariku. Aku pun segera bangkit ke kamar mandi, lalu membersihkan diri. Setelah semuanya beres, kami bergegas pulang. Dalam perjalanan aku hanya diam, sebab masih terpesona dengan pengalaman yang luar biasa yang baru saja aku alami. Rindu, makasih ya, ujar bapak mertua sambil menyeringai saat menurunkanku di depan rumah. Aku tidak menjawab apa-apa. Mas Hendro menyambutku dengan riang. Kok lama sayang? Tanya Mas Hendro. Iya mas, tadi bapak ngobrol lama sama teman-temannya. Jawabku berbohong. Mas Hendro tersenyum lembut lalu menyuruhku masuk. Katanya dia sudah menyiapkan teh hangat untukku. Aku terharu lalu buru-buru masuk ke rumah dan pamit mau mandi. Aku tidak mau melihat Mas Hendro melihatku menitikkan air mata. Mas Hendro, seandainya kamu tahu istrimu tercinta ini baru saja bekerja kreatif dengan bapak. Di dalam diri istrimu ini ada titipan benih-benihnya. Maafkan aku mas. Aku berusaha menahan tangisku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.
Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Akhirnya Dedi dan Puspa sampai di Jakarta dengan selamat. Ternyata Puspa mempunyai putri yang sudah remaja dan juga pembantu yang cantik. Mungkin karena kelebihan yang dimiliki oleh si Dedi inilah, sehingga dia bisa mendapat kesempatan emas dari putri Puspa dan juga pembantunya itu. Sepertinya akan semakin menyenangkan saja hari-hari si Dedi ini selama magang di Jakarta. Daripada penasaran, langsung kita simak aja yuk. Singkat cerita, kita tiba di stasiun Gambir sekitar dini hari. Kita memesan taksi buat pulang ke rumah. 30 menit perjalanan kita pun sudah sampai di sebuah perumahan yang semua isi rumahnya besar-besar. Mungkin kalian ada yang tahu ya, hehehe. Dan kami sampai di rumah yang lumayan besar. Aku pun ditunjukin rumah untuk mes oleh Puspa. Memang benar-benar seperti rumah lama yang tidak dihuni, tapi lampunya menyala. Dan kayaknya semua teman-temanku masih pada tidur. Sehingga Puspa mengajakku untuk nginep di rumahnya. Aku masih perhatiin rumah mes itu. Kebetulan memang aku bisa lihat hal yang gaib sejak punya batu yang ada penunggunya itu. Kadang aku pun ngobrol sama jin yang selalu mengikutiku. Bahkan aku pun bisa menyuruhnya melakukan hal yang aku suruh. Aku jalan sambil perhatiin rumah sebelah itu, dan nampak adanya beberapa sosok yang melihatiku juga, seperti kaget karena aku melihatnya. Karena jalanku yang gak hati-hati, jadinya kesandung. Karena refleks makanya, tanganku berusaha buat pegang apa saja biar gak jatuh. Aku refleks memeyuk sesuatu yang ada di depanku. Loh, kok anget sih? Kenyal di bagian depan dan wangi. Ternyata yang kupeluk itu adalah seorang wanita muda cantik dan wangi. Wanita itu pun kaget tetapi juga malahan terus senyum kepadaku. Makanya kalau jalan lihat-lihat mas, kata dia. Aku masih memeyuknya dan pikiranku mulai muter-muter di kepala. Aku kaget karena tiba-tiba kupingku dijewer Puspa. Nakal ya, mamanya diembat anaknya mau disikat juga, kata Puspa ketus. Aduh sakit, itu tadi aku mau jatuh jadi pegangan, kataku membela diri. Halah alasan, dasar laki-laki, ayo buruan masuk, jawab Puspa ketus. Aku lihat cewek itu cuma senyum-senyum aja, what? Pantesan empuk dan kenyal, rupanya dia nggak pakai kacamata pembesarnya dan kelihatan puncaknya di balik kainnya. Aku pun masuk dan Puspa mempersilahkanku buat bersih-bersih. Dia bilang, kamar mandi depan sedang diperbaiki. Pakai aja yang di lantai 2 atau kamar mandi pembantu di belakang. Aku pun milih di belakang aja karena males naik ke atas. Aku buka jaket yang aku pakai dan tinggal kaos oblong, terus ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi pembantu ini memang agak jauh dari ruang tamu dan posisinya di belakang banget di pojok. Nih rumah saking gedenya, sampai kayak istana. Kayaknya dari ruang tamu ke kamar mandi kudu naik ojek, hahaha. Aku celingat-celinguk nyari kamar mandi pembantu dan karena nggak tahu, aku main buka pintu aja.
Pertama, buka pintu langsung yang kebuka adalah gudang. Coba peruntungan kedua dibuka, ternyata kamar. Kayaknya sih kamar pembantu soalnya kasurnya di bawah, tapi wangi banget dan rapi. Udah kayak kuis aja ya hehehe. Coba peruntungan ketiga ku buka pintunya. Duar, aku kaget saat ku buka pintu ketiga, ternyata aku disemprot. Aku lihat ternyata ada wanita yang sedang di lantai kamar mandi itu. Wajahnya kaget, tapi dia tampak lemas tak berdaya. Kayaknya dia udah beberapa kali mendapatkannya dari olah tangannya itu. Soalnya lantai kamar mandi dan dinding terlihat basah, tapi beberapa bagian kamar mandi kering. Artinya dia belum mandi, tapi lantai basah air yang baunya khas banget. Buset nih cewek amboy banget, batinku dalam hati. Dia tampak lemah dan nafasnya cepat dan ngos-ngosan. Mungkin dia ingin menutup keindahan yang tersaji di depan mataku itu, tapi kayaknya udah gak sanggup, bahkan untuk berteriak pun kayaknya udah gak sanggup. Daripada mubazir, akhirnya kupersiapkan diriku untuk membantunya menyempurnakan kerjaan kreatif yang baru saja dilakukannya secara mandiri itu. Apalagi sejak tadi bertemu putrinya Puspa, teman sejatiku, sudah meminta jatahnya terus. Setelah aku dalam keadaan siap, tampak olehku wanita itu matanya melotot. Tapi gak tahu melotot karena penolakan atau melotot karena kagum melihat hal yang sangat disukainya. Karena kondisinya yang sudah dalam keadaan siap, itu aku pun jadi langsung aja gaspol tanpa babi bu lagi padanya. Dan si wanita cantik itu ternyata menyambutku dengan senang hati. Terlihat dari gerakannya dan juga suara agak keras yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Untungnya kamar mandi itu jauh dari ruangan depan, jadi suara kami nggak terlalu kedengeran dari depan. Aku benar-benar surprise di pagi itu. Matanya terbuka, tapi hitamnya ke atas. Tanda dia sangat menghayati masa-masa itu. Aku pun menjadi makin bersemangat dalam kerja kreatif. Wanita itu makin melotot. Aku ngerasa semakin lama, semakin kurasakan sesuatu yang berkedut dengan kencang, tetapi lembut. Sehingga secara spontan, si teman sejatiku pun tak kuasa lagi untuk bertahan lebih lama lagi akibatnya. Dan ternyata dia pun sama sepertiku. Dia juga menyusul aku, sehingga secara hampir bersamaan aku dan wanita cantik itu sampai finishnya. Aku harus segera mandi biar wangi, takutnya keburu si Puspaku sayang mencariku, bisa berabe urusannya. Akhirnya aku pun mandi. Setelah itu aku kembali ke ruang depan dengan segar, tapi lututku seakan lemas hehehe. Lama banget mandinya, ngapain aja sih bersihin kamar mandi ya? Canda Puspa dan putrinya kemudian tertawa. Nih rumah kegedean sih, mau mandi aja pakai nyasar, kataku, kemudian kita tertawa bersama. Malam itu badan sudah segar, habis mandi dan juga dapat rezeki nomplok di kamar belakang tadi. Aku melangkah balik ke ruangan utama. Dedi, sini duduk dulu dong, kata Puspa. Kenalin, ini putri saya, namanya Dini, tambah Puspa. Berarti Puspa ini beneran nikah muda banget, makanya putrinya sudah segede ini. Postur tubuhnya bongsor. Seperti yang udah pernah aku bilang, kalau aku bisa lihat makhluk halus termasuk di rumah ini. Ada beberapa yang terlihat di sudut rumah ini, dan ada makhluk yang menempel di punggung Dini, dan ada yang mengawasiku di pojok ruangan. Wah, Dini ini gampang kesurupan nih, kataku dalam hati. Kami kemudian istirahat tidur, karena sudah sangat larut malam. Subuh aku bangun, dan ternyata yang di kamar mandi semalam adalah pembantu di rumah itu. Aku pun ke dapur dan aku lihat dia lagi nyiapin bahan buat masak. Aku sapa dia, dia malah kaget. Maaf mbak atas kejadian itu ya. Iya mas, gak apa-apa kok mas. Mas ini temennya ibu ya. Lagian kemarin emang pas kebenaran saya udah gak bisa apa-apa. Jadi ya pasrah aja. Tapi enak kok mas, hehehe. Sambil tertawa pipinya tampak memerah.
Aku lihat halaman depan tampak kotor berserakan daun-daun kering dari pohon di taman. Aku pun punya inisiatif untuk menyapu halaman depan itu. Aku lihat mes di sebelah masih gelap, artinya teman-temanku masih pada tidur. Setelah sudah bersih depan halaman, tinggal aku mandi, buat siap-siap ke kantor buat magang. Aku mandi di kamar mandi belakang. Aku merasa ada yang memperhatikanku dari lubang kunci. Gak tahu itu siapa, tapi biarin deh. Malah aku sengaja berusaha membuat supaya mata yang ada itu semakin terpana. Dan benar saja, lama-kelamaan terdengar ada suara yang seperti sedang kerja kreatif. Aku terus bergerak sambil mengimajinasikan Puspa yang benar-benar membuatku tergila-gila padanya. Sampai aku pun mendapatkannya sendiri pagi itu. Aku pun meneruskan acara mandiku. Aku perhatikan udah gak ada yang mengawasi. Akhirnya aku selesai mandi, dan waktu keluar kamar mandi, ternyata ada air surga dunia di depan pintu kamar mandi. Wah, kayaknya ada yang sampai banjir tadi nih. Hehehe, pasti pembantunya Puspa. Tenang sayang, ntar kalau ada kesempatan lagi, pasti kita akan kembali mengulang kejadian yang tak sengaja itu, ucapku dalam hati. Dalam perjalanan dari desa untuk magang di Jakarta ini, ternyata begitu banyak pengalaman yang aku alami. Mulai dari berangkat sampai pas magang. Banyak wanita sepertinya, setiap melihatku itu bawaannya langsung mau saja. Puspa, pembantunya, Putri Puspa ini belum terrealisasikan. Sepertinya akan banyak sekali yang aku akan alami hal yang menyenangkan di Jakarta ini. Jadi, tunggu saja cerita selanjutnya ya. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.